Tiba-tiba mereka tahu nih, netizen nih. Terus mereka nggak suka sama cewek ini. Terus mereka komen, oh si Ray ini aslinya gini ya. Aku sampai benar-benar harus lihat kanan kiri dulu. Ini ada kamera nggak ya? Maksud lo apa gitu? Go to hell bro, go to hell bro. What's up Pualens, teman-teman bicara cinta, apa kabar? As you guys can see, hari ini mood aku lagi colorful banget karena kebetulan akhirnya setelah lumayan lama nggak mendapatkan bintang tamu remaja, we have a teenager in the house. Siapa dia? Raybon. Hi. How are you today? I'm good. You're good. Aku senang banget deh, tanpa kita plan, kita warnanya lumayan matching. Iya, ternyata matching sekali, terus dengan backgroundnya juga asik banget. Kamu jangan ketawain aku ya, karena I'm not gonna lie, aku masih ngerasa bahwa aku masih anak SMA. Jadi untuk hari ini, anggap aku seumuran dengan kamu. Oke. Alright. But I'm very excited guys, karena hari ini topik kita adalah arti insecure bagi remaja, dampaknya terhadap cara pandang dunia mereka, dan cara mereka menghadapinya. Tapi sebelum kita serius-serius ngobrol, gimana kalau kita main game dulu? Let's go. Let's go. Kamu siap ngelawan aku di cepat tepat? Siap. Who's gonna win, me or you? I don't know. Oh, he's tahu. a gentleman. Dia bilang terserah, yang penting kamu happy. Ya udah, oke Ruth, bring it. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 buah yang berwarna kuning. Nggak kena. Yang berwarna kuning? Iya. Jeruk, mangga. Isn't that orange? Ya, tapi sebenarnya kamu udah salah. Jadi aku mau jawab nangka, durian. Oke, we both fail. Salah, jawabannya pisang, lemon, nanas, belimbing. Pisang. Oh my god, aku makan pisang setiap pagi, aku lupa. Oke, next. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari Monas? Monumen Nasional. Duh. Benar atau salah, Bika Ambon adalah makanan khas dari kota Ambon? Salah. Medan. Sebutkan 3 karakter dalam Marvel Universe. Captain Marvel, Doctor Strange, and Iron Man. Hey. Oke, ini sekarang matematika ya. Wah. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Sebutkan 3 nama penyanyi perempuan Indonesia yang menurut kalian paling keren. Oke, go. Raisa Giani, Bernadia. Oh, kamu yang nyuruh ya? Kayaknya aku lagi denger deh bisik-bisik. Oke, terus? Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang red flag menurut kamu. Narsis, suka ngejelekin orang lain, suka ngegosip. Gosip sama ngejelekin orang lain sama sih, tapi ya. Pertanyaan ke-8. Perhatikan cerita ini. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Tunjukkan ekspresi kamu waktu dengar balon meletus. Oke, next. Benar atau salah, cewek itu selalu benar dan cowok itu selalu salah? Salah. Tetot, benar. Oke, secara logika emang itu salah, tapi karena cewek yang nanya, so you have to say, alright, it's right. Oke, pertanyaan terakhir. Berapa jumlah laki-laki yang ada di ruangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk aku. 8. Alright, that was so fun. Gimana kalau kita sekarang ngobrol-ngobrol? Let's go. Let's go. So Ray, yes. Banyak orang kan kalau ngelihat kita yang udah punya karir dari kecil mikir, wah enaknya mereka dari kecil udah terkenal, punya banyak uang, disukain banyak orang. Tapi mereka nggak realize bahwa memulai karir semuda itu sebenarnya banyak con-nya juga, banyak hal-hal yang negatifnya juga. Waktu aku baca-baca tentang kamu, aku baca bahwa kamu udah main belasan film, belasan TV series, dan beberapa web series juga. Tapi karena kamu mulainya dari kecil dan udah punya karir selama 11 tahun, padahal kamu umurnya baru 17, kamu ngerasa nggak bahwa kamu kehilangan masa anak-anak kamu? Sempat merasa seperti itu.
Tapi mungkin sekitar setahun atau 2 tahun lalu merasa kayak gitu, kayak nggak ngerasain apa yang teman-temanku lakuin pada umurnya gitu ya. Kayak mereka habis sekolah, kerja kelompok, habis itu bisa nongkrong, bisa main gitu-gitu. Maksudnya nikmatin masa mudanya seperti ya normalnya teenager lah gitu. Sampai akhirnya ya around setahun 2 tahun lalu aku ngerasa kayak wah, gue nggak ngerasain itu tuh. Bikin kamu marah nggak sih kehilangan masa kecil kamu, atau sempat membuat kamu marah nggak? Menurutku kalau apa ya, kalau misalnya bahasanya udah marah, menurutku itu levelnya udah tinggi banget. Mungkin nggak sampai segitunya, tapi lebih ke iri aja, sedikit iri aja sama teman-temanku yang mereka merasakan masa mudanya kayak normal aja gitu. Tapi emang aku tuh waktu kecil emang nggak begitu sering main keluar lah gitu. Jadi di rumah aja nonton TV, emang sering banget nonton TV gitu. Jadi kayak ketika nonton TV tuh muncul rasa kayak wah, aku pengen tuh ada di TV gitu. Aku pengen ditonton sama orang gitu. Akhirnya ada lomba modeling di kampungku di Bengkulu. Aku ikut gitu. Akhirnya sampai finalnya di Jakarta aku ikut juga dan alhamdulillah menang. Terus akhirnya casting iklan gitu-gitu, terus casting sinetron. Dan pas aku nyampe Jakarta, ini singkat cerita aja sih, pas aku nyampe Jakarta itu kayaknya sekitar 6 bulan sampai setahun belum dapat apa-apa juga, karena aku berdua aja kan sama bunda di Jakarta. Ayahku dia sebenarnya support apapun apa yang aku pengen gitu, tapi melihat dalam kurung waktu 6 bulan sampai setahun itu belum dapat apa-apa dan belum jelas juga, ya ayah mungkin mikirin aku sama bunda berdua doang di Jakarta di sini. Terus kayak ya udahlah, ngapain, pulang aja ke Bengkulu gitu. Adik sekolah aja yang bener gitu. Terus bunda juga bisa ngurusin usaha bunda yang di Bengkulu kan, di kampung gitu-gitu. Terus sampai akhirnya aku tolak omongan ayah itu, enggak ya gitu. Aku bilang itu berarti ya aku sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Udah speak up dari kecil ya. Iya. Aku pun kalau aku mikirnya sekarang ngelihat aku zaman dulu gitu kayak, nih anak makan apa gitu, bisa kepikiran gitu. Akhirnya aku bilang sama ayah kayak, enggak ya, adek nggak bakal pulang sampai adek ngerasa nggak bisa gitu. Karena aku sama bundaku tuh pas merintis di Jakarta berdua aja, kita berdua tuh yakin banget, walaupun ya udah hampir setahun nggak jelas, tapi masih yakin aja gitu. You had that gut feeling gitu. Iya, masih yakin aja. Sampai akhirnya ayahku bilang, pas aku bilang kayak gitu kan, oke, ayah kasih waktu 2 minggu. 2 minggu kamu nggak dapet apa-apa, kamu pulang sama bunda. Tiba-tiba ada job masuk sinetron. Casting directornya ini Om Sanjay. Oh, Om Sanjay MD. Kok sama sih? Sanjay juga yang nemuin aku. Oh ya? Iya. Ini Om Sanjay. Same. Ini Om Hi Sanjay. Sanjay, thank you for discovering me and Ray. You have good taste. Yes. Om Sanjay itu di MD. Yang aku pengen ngasih tahu ke teman-teman bicara cinta yang aku suka banget dari cerita kamu tadi adalah, pertama cerita kamu unik karena biasanya anak-anak yang disuruh ikut jadi artis adalah permintaan orang tua atau kebutuhan orang tua. Tapi kalau in your case, it's you who really wanted it. Kedua, kamu bukan tipe anak muda yang takut dipatahkan oleh ekspektasi. Jadi saking kamu percaya sama diri kamu, walaupun udah sering gagal bisa dibilang, kamu terus memberitahukan diri kamu sendiri bahwa aku bisa, kerja keras aku akan terbayar, dan aku akan mendapatkan apa yang aku mau. Dan ini guys adalah contoh nyata ya, bahwa kadang-kadang rezeki itu nggak akan datang immediately. Ya, kadang-kadang butuh waktu beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Dan bukan Ray aja yang kayak gini, banyak sekali artis di dalam negeri maupun luar negeri yang mungkin baru akhirnya mendapatkan karir mereka umur 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas pun ada. Jadi jangan pernah berpikir, oh kalau aku kerja keras sekarang dan aku nggak dapat rewardnya besok, berarti aku gagal dan aku mau berhenti aja. Life doesn't work like that. And thank you for sharing your story, karena itu adalah bukti nyata bahwa kita harus konsisten dan persistent. Yes. Consistent and persistent. Consistent dalam mau terus mengasah skill kita, persistent nggak pernah nyerah gitu. But you know, I want to ask you, kamu ada rasa FOMO nggak sih karena nggak sekolah normal? Dan menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki karena homeschooling? Jadi belakangan ini sudah merasa kayak
aku mikirnya kenapa aku harus ngerasa FOMO ya, kenapa aku harus ngerasa iri ya. Toh juga emang jalannya mungkin emang sudah seperti ini buat aku gitu. Jadi aku sudah bisa bekerja dari kecil, sudah tahu passionku di mana gitu. So Jadi it's like a blessing in disguise from God gitu. Ya, karena kalau aku pun ngerasain ya guys, duduk sebelah Ray dari awal ketemu di depan tadi sampai masuk studio, vibe-nya tuh mature banget buat umur kamu. Dan mungkin itu kelebihan kamu ya. Mungkin kamu dewasa lebih dahulu daripada anak-anak umur sekamu. Tapi ya mungkin cons-nya ya itu kamu nggak punya banyak waktu main, mungkin capek, sering capek dan lain sebagainya. Tahu nggak? Ada fakta gila waktu aku lagi research kemarin bahwa 50% dari anak Indonesia pernah ngalamin yang namanya cyberbullying. Dan 1 dari 4 anak Indonesia pernah ngalamin bullying yang intens, mau itu bullying verbal atau fisik dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak juga anak-anak di luar sana yang akhirnya milih homeschooling karena udah nggak kuat sama beban yang mereka rasain di sekolah. Kalau menurut kamu, gara-gara kamu homeschooling dan punya karir yang sukses, kamu berhasil nggak menghindari yang namanya aksi bullying? tidak juga sepertinya. Karena mungkin dari sisi sekolahnya memang aku homeschooling, tidak punya begitu banyak teman, tapi di sisi lainnya aku sudah memilih untuk bekerja di industri perfilman, which is yang akan ditonton banyak orang, akan ditahu banyak, akan orang banyak akan tahu tentangku. Dan makin kesini sosial media makin ganas, makin gila. Jadi masih tetap kena aja dari cyberbullyingnya. Gitu. But you know, if you don't mind sharing with us, apa sih mungkin ya salah satu aksi bullying yang pernah kamu hadapi yang sampai sekarang mungkin benar-benar berdampak terhadap bagaimana kamu memandang dunia dan memandang mungkin diri kamu sendiri? Ada nggak senario yang pernah kamu alami seperti itu? Pernah sih. Waktu aku punya project sinetron setahun atau 2 tahun lalu. Sinetronnya lumayan panjang, bersyukurnya alhamdulillah. Makanya bisa beli rumah mewah. Alhamdulillah. Itu hikmahnya kan. 2 tahun berjalan sinetron itu, dan sinetron itu benar-benar cerita anak remaja, anak sekolahan, dan penontonnya pasarnya juga remaja. Which is good karena mereka yang militan. Iya, gitu. Nah, tapi apa ya? Mungkin menurutku sesuatu yang udah berlebihan itu pasti akan nggak baik. Karena itu project berjalan selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Dan penontonnya juga anak remaja seumuranku, militan sekali, menerima apa ya, tontonannya yang berlebih juga karena panjang, ditambah lagi sosial media, sampai akhirnya mereka merasa punya hak atas apa yang mereka tonton dan aktor-aktor yang mereka sukai. Tapi apa sih yang mereka bilang tentang kamu yang bikin kamu ngerasa wow, okay, this is too much? Ini sebenarnya ada kocak ya, tapi menurutku sekarang sih waktu itu aku mikirnya kayak, oh ini parah banget gitu. Tapi sekarang mikirnya udah kayak, aduh kocak banget lagi gitu. Tapi mereka attack apa? Fisik kamu, cara berpikir kamu, atau semuanya? Jadi ceritanya tuh pada waktu itu aku umur 15 mau ke 16. Menurutku di umur segitu baru kenal apa, suka-sukaan, punya love interest nih. Aku ada naksir-naksiran lah gitu, sampai tiba-tiba mereka tahu nih, netizen nih, terus mereka nggak suka sama cewek ini. Karena emang bukan artis juga gitu, emang temanku aja gitu. I see. Jadi mereka sampai ngebully cewek itu, yang membuat cewek itu ngejauhin kamu dan bikin kamu nggak bisa, ya akhirnya mungkin punya relationship dengan orang itu, jadi ngerusak hidup pribadi kamu. Iya, jadi sangat mengganggu gitu. Jadi kayak orang yang aku suka pun jadi ikut keganggu, aku pun keganggu banget gitu, sampai udahlah itu salah satunya kayak wah ini menurut aku, wah ini udah batasan ini udah ada boundariesnya nih gitu. You know, that's the thing about being a teenager. It's fun, tapi juga gak gampang. Karena di satu sisi kita ngerasa kayak udah mau dewasa gitu. Tapi di sisi lain nggak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya masih banyak banget yang kita harus pelajari tentang diri kita sendiri, right? Dan I'm sure you can agree to this, tapi banyak remaja cara mereka memandang diri sendiri itu sangat bergantung kepada bagaimana orang lain melihat mereka. Dan apalagi buat kamu yang dari kecil di depan kamera, udah diperhatiin banyak orang, kamu sendiri terpengaruh nggak sih oleh persepsi orang lain terhadap kamu?
Dan I know jawaban mudahnya adalah, oh I don't care, kita ignore aja. Tapi ini biar kamu ngerasa enak ya, aku pun sampai sekarang padahal udah dewasa, even though udah nggak sepeduli dulu tentang apa kata orang, sometimes tetap kerasa lah, tetap aduh kenapa kayak gini ya, you know what I mean? Kalau kamu sendiri sebagai remaja, kalau aku waktu seumur kamu, aku sangat terpengaruh oleh pikiran orang lain terhadap aku. Tapi what about you? Kalau aku terpengaruh tuh sedikit banyak pasti ada. Kayak entahlah mereka komenin postur badanku, cara aku berpikir atau apapun itu. Sedikit banyak ada terpengaruh gitu. Jadi kayak sampai melakukan hal kayak aku suka konyol nih sama teman-temanku. Just being goofy. Iya. Aku suka gila-gila nih sama teman-temanku. Terus ketangkap paparazzi. Maksudnya lamberazi. Iya, kayak gitu-gitu. Ketangkap sama kamera. Terus mereka lihat di sosial media. Sampai terus mereka komen. Oh si Ray ini aslinya gini ya, gini nggak sesuai kayak di TV. Nggak di TV gitu. Iya. Terus ego remaja aku tuh langsung langsung kesenggol, langsung kebakar gitu. Kayak pas baca itu kayak maksud lo apa gitu. Yang lo tonton kan itu karakter lain, bukan gue pribadi gitu. Terus awalnya kayak gitu sampai akhirnya masih terus-terusan masih suka kayak gitu komenannya, sampai akhirnya terpengaruh. Aku terpengaruh, aku sampai kayak mau main nih sama teman-temanku misalnya mau jalan gitu ya, atau let's say main di lokasi deh di set gitu ya sebelum kita take, kita main di base camp gitu. Aku sampai benar-benar harus lihat kanan kiri dulu, ini ada kamera nggak ya? Oh, it makes you paranoid. Iya. Ini ada kamera yang nangkap gua nggak ya gitu. Aku pastiin ini aman dulu, baru aku masuk dan gabung sama teman-temanku. So guys, this is a very interesting story karena of course sebagai remaja kita lebih gampang paranoid, lebih gampang terpengaruh orang lain. Tapi ingat, saat kalian tumbuh besar itu juga waktunya kalian untuk membuat kesalahan. Karena tanpa kesalahan kalian nggak akan bisa lebih dewasa, kalian nggak akan bisa lebih pintar menghadapi dunia. And it's not fair kalau kalian ngejudge orang lain, kalau kalian sendiri masih banyak hal yang harus dibenahi gitu. So just advice to everyone, walaupun aku yakin di dalam lubuk hati kalian, di pikiran kalian tahu gak ada satupun dari kita yang layak ngejudge pilihan hidup orang lain. Selain Tuhan. Setuju. Am I right? Tapi nah ini menarik banget nih. Berarti kalau boleh dibilang seorang Ray pun nggak bebas dari perasaan-perasaan insecure. Dan kenapa aku ngomong gini? Karena biasanya kata insecure itu selalu diasosiasikan sama perempuan. Karena kalau insecure berarti seseorang itu lemah. Padahal rasa insecure itu rasa yang sangat wajar, yang dirasain semua manusia. Nah, Ray kan idola banyak orang, cewek maupun cowok. Masih ada nggak sih insecurity yang kamu rasakan sampai sekarang, sampai saat ini? Kayak tadi udah di-mention sempat kan, kayak postur tubuh misalnya. Ada beberapa sempat. Insecure tuh muncul pasti ada aja dengan semua komentar netizen gitu-gitu, atau bahkan orang-orang sekitar ya, maksudnya orang yang kerja sama kamu, orang-orang yang kerja sama aku gitu. Ya yang aku mention tadi, udah sempat kamu mention tadi soal postur tubuh. Mungkin aku FYI guys, salah satu orang terkenal di dunia ini, Tom Cruise, postur tubuhnya nggak tinggi-tinggi amat loh. Right? So maybe like more petite men are the next hot stuff. Nah, Oke, jadi kita sebenarnya udah ngejelasin bahwa yang mendasari insecurity kamu cenderung adalah tentunya netizen, tapi orang di sekitar. Tapi kalau cowok ya, karena biasanya yang ditanya pertanyaan ini adalah cewek. Tapi aku pengen tahu perspektif cowok. Biasanya kalau kalian merasa insecure, pelampiasannya tuh kemana sih? Kalau cewek kan komplain, jadi ngurung diri di kamar, kayak nggak mau keluar dilihat orang. Kalau cowok, kalau perasaan ngerasa insecure, mereka pelampiasannya apa? Jujur ini pertanyaan pertama kali yang aku dapetin seperti ini, jadi of course kita bicara cinta, kita pertanyaannya nggak basic. Keren. Aku nggak tahu bagaimana sebagian besar cowok ya, tapi ini aku balik ke diriku sendiri aja. Kalau aku sebagai cowok, sebagai pribadiku, ketika aku mendapatkan insecure itu, pertama pasti akan kepikiran dulu. Kedua, cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya tuh lebih ke apa yang mereka omongin tuh bener nggak tentang gue. Wow, pragmatic. Kalau cewek, kenapa mereka ngomong gitu tentang aku? Mungkin perbedaan cowok dan cewek gitu ya. We're more emotional. Dan itu bukan hal yang buruk ya guys, hanya beda aja. Hanya berbeda aja. Karena
Mungkin cowok mungkin yang seperti orang-orang bilang cowok lebih logik aja gitu. Jadi aku lebih gitu kayak aku kepikiran dulu, terus akhirnya cari solusi. Apa yang mereka omongin ini benar atau enggak gitu. Ini kritikan membangun atau mereka cuma komen tentang yang mereka nggak suka dari aku. Yeah. Gitu. Ketika aku menemukan jawaban, gue kayak gini, gue nyaman dan tidak merugikan pekerjaan gue tidak merugikan orang-orang sekitar gue dan tetap mendukung apa yang gue lakukan, ya udah nggak apa, gue akan tetap menjaga sisi kekurangan gue. Oke. Gitu. Tapi ketika menemukan jawaban bahwa komentar orang lain itu benar, kekurangan itu memang sesuatu yang buruk buat aku akan gue akan perbaikin ini, berusaha kayak gimana mungkin gue harus berubah kekurangan ini, bukan menghilang tapi harus gue manfaatin sebagai kelebihan gue. Yeah. Gitu sih aku. You know, and that's a very, very, very mature answer. Nggak semua orang akan jawab seperti itu, karena kan walaupun cowok emang biasanya lebih menggunakan logika, trust me, ini aku mau drama sedikit ya guys, dan ini aku nggak bilang kamu kayak gini, ini hanya pengalaman aku. Banyak cowok pelampiasan insecurity mereka adalah biasanya dalam relationship jadi toxic, terus bikin cewek mereka ngerasa insecure, karena itu membuat mereka merasa lebih superior. Tapi itu hanya cowok-cowok yang... Go to hell, bro. That means Ray Bong tidak mensupport cowok-cowok toxic. Dan untuk cowok-cowok yang nonton ini jangan jadi cowok toxic. Betul. But you know, this is a very important question. Gimana kamu tetap tersenyum, kelihatan baik-baik aja di depan publik di saat-saat kamu benar-benar ngedoubt diri kamu sendiri? Because it's hard to do that. Although aku pun tahu gimana caranya. Tapi kalau Ray gimana? Sulit sekali, setuju banget aku. Sulit sekali. Tapi gimana caranya aku mengatasi semua itu? Aku ingat-ingat ke belakang aja. Aku flashback aja. Bagaimana aku bisa nyampe ke titik ini? Dengan semua perjuangan yang diri aku sendiri aku lakuin, dan ayah bunda aku lakuin, dan kakak aku lakuin. Karena aku bisa sampai di titik ini, aku nggak akan mampu tanpa ayah bunda, tanpa kakak aku. To be honest, mereka sangat support. Mereka meninggalkan kehidupan mereka di Bengkulu. Mereka ngorbanin banyak. Buat aku. Yes. Dan stay for good di Jakarta. Dan jawaban simpelnya adalah guys, di saat kalian ngerasa kalian nggak bisa senyum, nggak bisa menikmati hidup, satu-satunya cara untuk mengovercome itu adalah dengan bersyukur. Yes. Karena sesulit apapun situasi yang sedang kalian hadapi, rasa bersyukur itu dapat membuat semuanya terasa lebih baik. Dan rasa bersyukurlah yang akhirnya membuat kita cukup kuat untuk melewati segalanya. But speaking of being grateful, nggak bisa dipungkiri banyak remaja itu biasanya suka tenggelam dalam kegelisahan mereka. Yes. Tenggelam dalam perasaan insecure. Tenggelam dalam keraguan diri sendiri. Sampai ngerasa nggak cukup. Dan akhirnya memilih untuk nggak ngelakuin apa-apa. Kayak nggak mau belajar lah, nggak mau melakukan hal-hal baik, nggak mau mencari peluang. They're just like, you know what, I give up. Ya kan? Mereka takut dipatahkan oleh kegagalan, semangatnya. Nah, kalau buat Ray, apa yang bikin kamu selalu berjuang dalam karir kamu? Dan kenapa orang-orang, terutama remaja, harus berusaha ngelawan segala negative self-talk yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri? Kalau dari aku sendiri, gimana aku bisa konsisten? Gimana caranya aku bisa fokus sama tujuanku? Yang pasti gini, aku dari awal udah tahu aku maunya apa. Dan aku juga yakin semua anak muda sekarang, dari kecil mereka udah tahu mereka maunya apa. Ya kan? Komen iya di bawah, pasti iya. Masalahnya semua anak muda sekarang, mungkin Kak Cinta setuju, sekarang tuh banyak banget bisa jadi apa aja. Even main game aja kita dapat duit sekarang. Opportunities-nya lebih luas. Lebih luas gitu. Jadi kalau kita udah tahu tujuan kita mau kemana, mantepin niatnya, konsisten, jangan pikirin dulu apa kata orang, fokus dulu sama diri sendiri sama tujuannya. Kalau misalnya udah dapat sisi terang dengan tujuan yang kamu mau, baru mungkin membuka sedikit mata dan telinga, input dari orang lain, saran dari orang lain, kritik dari orang lain gitu. Jadi menurutku sih konsisten itu kuncinya, tapi didasari dengan apa yang kamu mau dulu. Gitu. Jadi, sama satu ketinggalan. Hati-hati banget sama pergaulan. Oh, wow. Hati-hati banget.
Jarang loh remaja ngomong gitu tuh Yes. guys. You know? Karena apa ya? Aku lagi ngalamin fase itu. Oke. Umur aku 18 tahun tahun ini. Which is itu umur-umur yang fragile banget. Yes. Yang wah kesentil dikit abis lah. Tapi ini yang selalu ditanemin sama ayah sama bundaku, sama kakak-kakakku, orang di rumah lah, keluarga intiku. Selalu hati-hati sama pergaulan. Karena musuh terbesar anak remaja, teenager tuh ya pergaulan ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya sebelum kalian terjun melihat dunia yang sebenarnya tuh kalian udah tahu gimana sisi terang dan sisi gelapnya pergaulan, that's good. Itu Yes. bagus, udah tahu dari awal. Tapi buat yang belum tahu tapi udah keburu terjun gitu, udah keburu basah, Right. akhirnya baru melihat mana yang baik mana yang buruk, ya harus cepet-cepet sadar dan harus ada pegangan gitu. Yeah. You are who you surround yourself with. Dalam arti guys, kadang-kadang mungkin kalian care sama teman-teman kalian. Mungkin kadang-kadang kalian ngerasa, oh tapi teman-teman gue itu orang-orang yang cool di sekolah. Yeah. Gue nggak mau kehilangan crowd ini. Oke, great. Tapi apakah masa depan kalian tidak sepenting pergaulan kalian sekarang? Yeah. Atau kalian mau mementingkan kesuksesan kalian di masa depan? So be careful who you hang out with. Evaluate your friends. Dan bukan berarti kita jadi sok ya. Tapi kalian harus mengerti kapan kalian harus membuat boundaries. Dan kapan kalian harus mencari circle baru gitu. So ada teman aku selalu bilang, saat kamu merasa kamu adalah salah satu orang terpintar dalam circle kamu, berarti kamu harus cari circle baru. Karena kamu nggak pernah mau jadi orang yang terpintar. Karena itu nggak akan memberikan kamu motivasi untuk growing dan menjadi lebih baik. Setuju. So always look for people who have a different mindset from you, who have a different worldview, supaya kita bisa saling bertukar pikiran dan berkembang gitu. Yes. Tapi Ray, aku mau nanya, kamu kan selama ini kerja keras sampai udah beliin rumah buat keluarga. Basically you're very successful for your age. Tapi Alhamdulillah. ya, kalau kamu bisa melakukan sesuatu buat diri kamu sendiri tanpa harus mikirin keluarga, teman-teman, kira-kira apa yang ingin kamu lakuin? Atau apa yang ingin kamu beli? Boleh lakuin atau beli untuk diri kamu sendiri? Aduh, apa ya? You can be selfish for once. Mungkin aku akan mengambil beberapa waktu yang panjang untuk istirahat, tidak bekerja dan menikmati aja sih. Oh, that's nice. And ini yang kemarin aku ngomong sama Maudi, guys. Being content is important. Rasa tenang. Dan itulah juga yang dicari seorang Ray Bong. Well, Ray, last question for me. Selama 17 tahun kamu hidup di dunia ini, kalau kamu bisa ngasih nasihat untuk remaja-remaja lain di luar sana yang lagi nonton ini, gimana mereka bisa terus maju saat ngerasa bahwa dunia itu terlalu berat buat mereka? What should they do? Alright guys, satu, bersyukur nggak ada yang ngalahin apapun, harus bersyukur dulu. Ini aku juga ngomong ke diriku sendiri Yes, of course, a self-reminder. Terus juga banyak-banyak mengumpulkan energi yang baik gitu. Ketika dapat energi yang buruk pun kalian harus kayak, ini energi buruk nih, nggak usah diambil lah gitu. Maksudnya menjadi remaja tuh harus menyenangkan menurutku. So in other words, kalau dari Ray adalah pertama, be grateful. Kedua, make sure you have a healthy mindset. Yes. Ya kalau dari aku sih jadi anak remaja yang menyenangkan aja lah. Yeah. Well, I love this conversation. Thank you so much, Ray, atas waktunya. Dengan senang hati. Nggak sabar untuk main ke YouTube kamu dalam waktu dekat. But in the meantime, aku doakan semua mimpi-mimpi kamu terkabulkan. Aku doakan sukses terus. Amin. Dan aku harap episode kali ini menginspirasi banyak remaja-remaja di luar sana. Oh ya, fun fact. Fun fact, oke. Setelah aku main ke kantor Kacinta, cita-cita aku sekarang, aku mau punya suatu corporate yang aku bangun sendiri. Aku cita-citaku sekarang mau punya kantor dan datang ke sini tadi, aku sampai ini gila, aku bilang. Terus maksudnya ini salah satu impianku juga. Target ke depan ya? Iya, bersyukur juga bisa dipertemukan oleh Kacinta dan melihat kantornya, bisa ngobrol-ngobrol, sangat menyenangkan dan menjadi motivasi juga mungkin. Thank you, Ray. And on that note, guys, thank you so much for watching Bicara Cinta. We'll see you guys next time. Bye. Bye-bye. Yeah.